pemahaman dulu. Gitu. Oke. Terus akhirnya Bapak akhirnya menerima Islam itu dari sisi mananya, Pak? Jadi gini Pak, setelah saya beberapa pemahaman mempelajari ini, kalau nggak salah itu di surat Maryam 126 yang menyatakan bahwa kitab-kitab itu dahulu telah direvisi atau telah ada campur tangan orang untuk telah dirubah-rubah lah begitu. Contoh ya Pak yang saya lihat, karena semenjak zaman Maryam tidak sampai 126 Pak, cuma sampai 98. itu yang ada dua kitab terdahulu yang telah dirubah-rubah itu. Kalau nggak salah bukan Maria ya, Al-Baqarah mungkin. Anisa 126 gitu kalau nggak salah. Anisa 126. Bukan ya, lupa lagi saya itu. Kalau yang mereka sudah merubah-rubah itu ada di Quran surat Al-Baqarah Pak, ayat 79 Pak. Oh iya, nah itu mungkin ya. Nah, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ya. Al-Baqarah ayat 79. Tapi dikatakan di situ ada dua ayat itu telah dirubah, tapi mereka memang ini kan dirubah itu antara Taurat dan Injil. Ya, maksudnya apa namanya? Pokoknya kitab-kitab yang sudah diberikan kepada Bani Israel itu sudah dirubah-rubah sama mereka. Nah, pertanyaannya kan dirubahnya yang mana? Begitu kan orang Kristen atau orang Yahudi Ortodoks sendiri. Karena bagi saya yang saya tahu semenjak zaman Isa Al-Masih itu Taurat itu udah ada dua Pak. Semenjak zaman Nabi Isa Al-Masih kenapa? Ya, Taurat itu sudah ada dua. Dua? Ada dua. Maksudnya dua apa Pak? Satu yang Taurat Yahudi Ortodoks, yang kedua adalah Taurat Samaria kan. Oh, bukan Ortodok Pak. Gini, yang disebut dengan Torah atau Taurat ada dua, tadi Bapak bilang, itu adalah yang satu Tauratnya orang Yahudi Yerusalem atau Yudea. Ya. Satu lagi Tauratnya orang Samaritan. Ya. Samaritan. Dua Taurat ini yang dimasukkan hanya 5 kitab Musa. Ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Cuma 5 kitab aja Pak. Ya. Sama-sama Torah, tapi dari dua Torah Yudea dan Samaritan ini, kalau kita bandingkan itu ada kira-kira 6.000 perbedaan. Ya, itu kan artinya ya tervalidasi yang berubah-ubah. Ya. Di mana Taurat Samaria lebih tebal kan ya Pak? Yang mana? Yang Taurat Samaria lebih tebal dibanding Taurat yang kalau tebalnya sih mungkin itu karena mungkin ketebalan kertasnya atau mungkin karena bentuk tulisannya besar-besar mungkin. Kalau yang saya pahami. Tapi perbedaannya itu memang bisa dikatakan gini. Ada yang di sini kosong, di sini ada. Nanti banyak sekali kata-kata yang berbeda gitu. Jumlahnya itu kurang lebih 6.000. 6.000 kata gitu. Nah itu artinya udah tervalidasi bahwa mereka merubah-rubah kitab Musa tersebut, Taurat tersebut. Ya, gitu. Kalau dibilang lebih tebal atau lebih tipis itu sebenarnya ya hanya karena mungkin beda besar tulisannya. Tetapi kan jumlah kitabnya sama Pak, 5. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sama nih. Nah, cuman di setiap kitab ini ada perbedaan. Satu lagi di dalam hal pemahaman tentang literasi yang saya pahami, meskipun satu induk gitu di Taurat, Yahudi Ortodok itu yang kalau nggak saya salah ya Pak, tolong koreksi, itu kitab sucinya adalah tanah kan. Ortodok? Iya. Bukan Pak. Yang Ortodok pakai itu adalah Septuaginta. Oh, Septuaginta. Bukan tanahnya orang Yahudi. Yang dipakai oleh Ortodok adalah Septuaginta yang merupakan terjemahannya daripada tanah. Gitu. Iya. Septuaginta dalam bahasa Yunani, tanah dalam bahasa Ibrani. Betul. Gitu. Nah, tetapi kalau orang Nazaret, kitab sucinya bukan tanah atau Septuaginta, tapi Injil kan? Maksudnya perjanjian baru aja? Bukan, yang saat Isa Al-Masih itu ada yang beliau pegang adalah Injil. Maksudnya kitab apa yang Bapak maksud? Karena yang saya pahami ya, kitab itu hanya ada 3 kan ya Pak? Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ada satu lagi Zabur Pak? Iya kayak Zabur ya, itu sama itu. Terus yang Bapak pahami Injil yang dipegang oleh Nabi Isa itu
satu atau banyak? Ya itu yang saya sebut apokrifa, itu yang banyak yang dulu saya pahami. Apokrifa? Ya. Oh gini Pak, saya luruskan sedikit Pak ya. Ya. Kalau dari pandangan Islam dan juga dari pandangan Quran, yang disebut Quran itu bukan apokrifa itu. Yang disebut Injil, yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, itu adalah wahyu Pak. Wahyu yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Betul. Jadi tidak harus apokrifa-apokrifa itu. Apapun yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu wahyu Pak. Bukan kisah-kisahnya. Kalau kisah Nabi Isa alaihissalam menciptakan burung dari tanah liat gitu ya, itu bukan wahyu yang dimaksud dengan Injil, tapi itu adalah kisah-kisah yang menceritakan tentang kehidupan Nabi Isa. Yang di dalam apokrifa itu entah betul atau salah, Al-Quran tidak menceritakan atau ada yang diceritakan di dalam Quran, contoh seperti menciptakan burung dari tanah liat, berarti kan ada kesamaan dengan yang tadi apokrifa, yang diinvensi Gospel of Thomas. Tetapi ada juga yang berbeda sedikit Pak, nggak semuanya sama. Contoh lagi, ada apokrifa yang Bapak mungkin pernah dengar, Pseudo Matthew. Pernah dengar Pak? Ya betul. Di situ kan dikisahkan Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Mesir. Iya betul. Ya kan? Diceritakan juga ketika mereka sedang dalam perjalanan, mereka ketemu dengan naga-naga Pak. Nggak cuma satu loh, banyak naganya. Ya. Dan ketika yang disebut dengan Nabi Isa itu bicara dengan naga itu menyembah Nabi Isa. Ya, itu apokrifa kan? Itu di Quran nggak ada. Nah, jadi yang dimaksud dengan wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam adalah hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT untuk siapa? Untuk Bani Israel.